Shalom anak-anak terkasih, bertemu lagi dengan Bu Puspa melalui video pembelajaran hari ini. Hari ini kita masih belajar tema 1 organ gerak hewan dan manusia, subtema 1 organ gerak hewan memasuki pembelajaran ketiga. Nah, pada pembelajaran ketiga ini kalian akan mempelajari 2 muatan pelajaran, yaitu muatan PPKN dan muatan IPS. Supaya kalian mengerti, simak dan perhatikan video penjelasan ini dengan baik ya. Selamat menyimak dan mendengarkan. Nah, anak-anak, coba kalian perhatikan gambar yang ada pada video tersebut. Kalian pasti tidak asing lagi dengan gambar tersebut. Gambar apakah itu? Betul sekali. Itu adalah gambar burung Garuda yang merupakan lambang negara kita. Jika kalian perhatikan, burung Garuda tersebut memiliki sebuah perisai yang mana dalam perisai tersebut terdapat 5 buah simbol yang merupakan simbol dari masing-masing sila yang ada pada Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila bukan lagi suatu hal yang baru. Sejak zaman dahulu, nilai-nilai Pancasila memang sudah terkandung dalam kehidupan masyarakat kita. Nilai-nilai Pancasila telah meliputi berbagai aspek kehidupan dan masih terpelihara sampai saat ini. Nilai-nilai Pancasila perlu sekali kita kembangkan dalam kehidupan kita. Hal ini bertujuan supaya tercipta suasana yang tenang, sejahtera, damai, dan aman. Nah, apa kalian mengetahui apa saja nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila? Nilai-nilai Pancasila dimulai dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa dengan simbolnya bintang. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama ini meliputi nilai keagamaan. Yang pertama, beriman kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianut oleh masing-masing orang. Nilai yang kedua, menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama. Kita tidak boleh membedakan teman satu dengan yang lain meskipun berbeda agama. Nilai yang ketiga adalah tidak boleh memaksakan suatu agama kepada orang lain. Nilai yang keempat, saling menghormati kebebasan dalam beribadah. Nilai-nilai Pancasila dalam sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab yang disimbolkan dengan lambang rantai. Adapun nilai-nilai yang terkandung di antaranya mengembangkan rasa saling mencintai sesama manusia, menerapkan sikap tenggang rasa, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, berani menegakkan kebenaran dan keadilan, serta menjunjung tinggi persamaan derajat, hak, dan kewajiban. Nilai Pancasila yang terkandung dalam sila ketiga, Persatuan Indonesia, dilambangkan dengan gambar pohon beringin. Adapun nilai-nilai Pancasila yang terkandung di dalamnya diantaranya menerapkan sikap cinta tanah air, rela berkorban demi bangsa dan negara, serta memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa
yang berbineka tunggal ika. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dilambangkan gambar kepala banteng. Nilai yang terkandung diantaranya mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, serta mengutamakan budaya musyawarah dalam menyelesaikan sebuah masalah. Sila kelima dalam Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dilambangkan dengan gambar padi dan kapas. Nilai yang terkandung diantaranya, kita harus menghindari sikap boros dan bergaya hidup mewah. Kita harus suka bekerja keras dan menghargai hasil kerja keras orang lain. Bersikap adil terhadap sesama, menghormati hak orang lain, serta mau menolong dan menghargai orang lain. Nah anak-anak, sekarang kalian sudah tahu kan apa saja nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila yang ada dalam Pancasila. Nah, tugasmu bukan hanya mengetahui, tetapi harus dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu nilai yang terdapat dalam sila ketiga adalah menerapkan sikap cinta tanah air. Nah, untuk memupuk rasa cinta tanah air terhadap bangsa dan negara kita, maka kalian terlebih dahulu harus mengenal tentang negara kita. Selanjutnya, kita akan belajar tentang kondisi geografis negara Indonesia. Nah, sekarang coba kalian amati peta kondisi geografis negara Indonesia. Dari peta tersebut, kita dapat mengetahui letak negara kita secara geografis maupun secara astronomis. Nah, apa yang dimaksud dengan letak geografis dan astronomis? Dari gambar tersebut, apakah kalian mengetahui seberapa luas wilayah negara kita? Negara kita memiliki luas 5.193.250 km persegi yang terdiri dari daratan dan lautan. Adapun luas daratan dengan lautan adalah lebih luas wilayah lautannya. Selain itu, Indonesia memiliki jumlah pulau sebanyak 17.508 pulau. Oleh karena itu, negara kita mendapat sebutan sebagai negara kepulauan. Dari ribuan pulau yang dimiliki oleh negara kita, terdiri dari pulau yang besar dan pulau yang kecil. Pulau yang besar ada 5 buah pulau yang terdiri dari Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan Pulau Papua. Selain kelima pulau besar tersebut, adalah pulau-pulau kecil yang jumlahnya sebanyak ribuan pulau. Selanjutnya kita akan mengetahui letak negara Indonesia. Letak negara Indonesia terbagi dua, secara geografis dan astronomis. Letak geografis adalah letak suatu daerah dilihat dari kenyataannya di permukaan bumi. Secara geografis, Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu Asia dan Australia, dan dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Karena letaknya tersebut, Indonesia berada pada posisi silang dunia sehingga menjadi pusat jalur lalu lintas dunia.
Letak posisi geografis Indonesia menyebabkan Indonesia memiliki iklim tropis yang menyebabkan udara rata-rata di Indonesia panas. Hal ini disebabkan karena Indonesia terletak di sekitar garis khatulistiwa. Selanjutnya adalah letak negara Indonesia secara astronomis. Letak astronomis adalah letak suatu wilayah berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Letak Indonesia secara astronomis adalah terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Setiap negara pasti memiliki batas-batas wilayah. Adapun batas wilayah negara Indonesia adalah sebelah utara dibatasi oleh negara Malaysia, Singapura, Filipina, Laut Cina Selatan, dan Samudra Pasifik. Sebelah selatan dibatasi oleh negara Timor Leste, Australia, dan Samudra Hindia. Sebelah barat dibatasi oleh Samudra Hindia, sebelah timur dibatasi oleh Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Nah, demikian anak-anak pembelajaran kita pada hari ini. Pada pembelajaran 3 kali ini, kalian sudah belajar tentang nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila serta tentang letak wilayah negara Indonesia. Nah, kita akan belajar dan bertemu kembali pada pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan, Tuhan memberkati. Shalom.